Assalamualaikum, sebuah pengingat untuk kita yang masih punya saudara kandung. Di cerita ini, 3 saudara kandung bercerai-berai hanya karena sebuah rumah warisan. Astagfirullah. Semoga teman-teman bisa mendapatkan dari hikmah kisah ini. Dan ini dia sebuah kisah dari Nyata, Rumah Warisan. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Rumah Warisan, sebuah kisah dari Nyata. Alkisah di tahun 80-an hidup seorang janda. Umurnya sudah menginjak usia 57 tahun. Dirinya memiliki 4 orang anak. Anak pertama bernama Rina, memiliki 1 orang anak. Sementara anak keduanya, Mukti, memiliki 6 orang anak. Dan Giman dengan 5 orang anak. 1 anak lainnya yang bernama Evi sudah berpulang terlebih dulu menghadap Sang Maha Pencipta. Suatu ketika, si wanita uzur tersebut mengumpulkan 3 anaknya untuk membagikan harta. Dengan harapan ketika dia telah tiada, ketiga anaknya tidak akan meributkan perihal hartanya yang melimpah tersebut, harta warisan. Singkat cerita, semua sudah dibagi rata dan hanya menyisakan rumah yang saat ini ditempati olehnya. Si wanita sebenarnya ingin memberikan rumah itu ke cucunya dari garis keturunan anaknya Giman. Hanya saja di bagian tanah kosong atau masih kepemilikan beliau tuh tanah kosongnya. Dan si anak kedua Mukti sudah membangun rumahnya. Tidak ada masalah bagi Mukti bila harus pergi dari sana. Mukti hanya meminta agar biaya yang sudah dikeluarkan olehnya diganti Giman. Jadi Mukti ini masih saudara kandungnya Giman ya. Namun saat itu karena Giman sudah memiliki rumah, dia enggan dan hanya meminta agar Mukti mengganti rumah itu dengan lahan warisan yang lain. Dan pastinya hal itu diiyakan oleh Mukti dengan segera. Semua clear dan ketiga anak tersebut membubuhkan tanda tangan di secari kertas sebagai perjanjian agar kelak tidak akan ada sengketa di kemudian hari. Hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan, hingga tahun berlalu, semua terlihat aman, ketiganya akur dan tak sekalipun ada permasalahan perihal harta warisan. Dan di tahun ketiga ini, si wanita itu pun menghembuskan nafas terakhir dengan lega dan bahagia. Nenek yang berusia 57 tahun tersebut ya. Namun pasca berpulangnya beliau, perpecahan itu akhirnya muncul. Dimulai dari Giman yang meminta jatah bagian dari rumah itu. Dia selalu mengungkit bahwa rumah itu rencananya akan diberikan ke anaknya. Perkataan Giman memang benar, tapi Giman memotong bagian penting, yaitu saat nego dulu. Si ibu juga menyaksikan bahwa Gimanlah yang meminta agar rumah itu diganti oleh lahan sawah milik Mukti. Mukti tidak mau ambil pusing. Dia kembali memanggil adiknya. Singkat kisah, Mukti akhirnya mengalah sama si Giman. Dirinya memberikan lahan lain kepada adiknya itu, dan Giman kembali setuju. Tapi Giman ini tidak pernah puas. 10 tahun berselang, adik Mukti tersebut kembali mengungkit masalah itu, yang pastinya membuat Mukti naik darah. Mukti sudah enggan mengurus adiknya tersebut, malah keduanya hampir saling bunuh. Untungnya pada saat itu Dewi, istri dari Mukti, dapat menjadi penengah. "Sudahlah mas, kalau memang bukan hak kita kasih saja," ujarnya meminta si suami agar mengalah. Walau bagaimanapun Giman tetaplah adiknya. Akhirnya kembali Mukti memberikan lahan pada Giman. Lahan yang notabene-nya bukan harta warisan, tapi lahan yang memang hasil dari keringat dirinya. Dan kembali itu bukan akhir dari ketamakan Giman. Tepat di awal 95, Giman melaporkan Mukti ke pengadilan terkait kepemilikan hak waris rumah tersebut. Mukti tak sampai pikir dan hanya bisa mengelus dada. Namun kali ini dia sudah tidak mau lagi memberikan apa yang diminta Giman dan meladeni adiknya itu di meja pengadilan. Singkat cerita, dengan surat wasiat dan bukti tanda tangan yang dulu mereka lakukan, sudah pasti Mukti kuat secara hukum dan Giman menjadi pesakitan. Apalagi karena hal itu membuat ekonomi Giman semakin hancur. Wajar karena biaya untuk sewa pengacara sudah pasti menguras isi kantongnya. Hal itu juga yang membuat istrinya Sinta malah menjadi gila.
karena mereka jatuh miskin. Kejadian itu bukannya menyadarkan Giman, tapi malah membuat dirinya semakin dendam kepada kakak kandungnya. Dan semenjak saat itulah, rumah itu kedatangan tamu tak diundang. Sosok mengerikan yang selalu mengganggu tidur nyenyak Mukti. "Kembalikan rumahku," ucap wanita tua berperawakan mirip ibu Mukti. Begitulah sosok itu selalu berkata di dalam mimpinya. Hari itu Mukti kedatangan tamu. Kakaknya, Mbak Rina, datang mengunjungi dirinya. Maksud dan tujuannya datang ke sana untuk meminta izin kepada Mukti agar diperkenankan tinggal di rumah itu. Mbak Rina memiliki suami seorang polisi berpangkat kopral. Namun karena penyakit stroke yang diderita, Mas Nizar, suaminya Mbak Rina, terpaksa pensiun dini. Mbak Rina memiliki seorang anak wanita bernama Linda yang merupakan cucu pertama almarhum ibu mereka. Di tahun itu Linda baru menyelesaikan sekolah tingkat SMA. Mbak Rina ingin sekali menguliahkan anaknya itu, tapi melihat kondisi ekonomi mereka yang hanya mengandalkan gaji pensiun si suami, tentu saja hal itu akan sulit terrealisasi. Untuk makan saja mungkin uang itu tidak mencukupi, apalagi untuk menguliahkan Linda. Mbak Rina pun memohon bantuan kepada adiknya Mukti agar bersedia menanggung biaya pendidikan Linda. Tidak ada masalah bagi Mukti, dengan senang hati dia membantu. Dirinya juga menganggap Linda taubah anak baginya. Namun awal kebaikan itu ternyata dibalas tuba oleh kakak kandungnya sendiri. Di akhir masa kuliah Linda, Mbak Rina malah meminta jatah warisan kembali. Dia menginginkan agar rumah itu dijual oleh Mukti dan membagikan hasil penjualan secara adil pada dirinya dan adik mereka Giman. Mukti meradang mendengar perkataan kakak kandungnya. Malam itu juga dia mengusir Mbak Rina dan keluarganya dari rumah tersebut. Tak ubahnya Giman, Mbak Rina juga seakan gelap mata dan melupakan segala pertolongan yang dilakukan Mukti kepada keluarganya. Namun beda hal dengan Giman yang menempuh jalur hukum. Mbak Rina lebih memilih cara gibah dengan mengatakan kepada keluarga mereka bahwasanya Mukti merupakan seorang tamak yang memakan seluruh warisan dari orang tua mereka. Pernah satu ketika Mukti dan istrinya datang pada acara pesta pernikahan sanak saudara. Kala itu Mbak Rina dan Giman tidak hadir. Cukup aneh, apalagi mengingat si penyelenggara masih termasuk saudara dekat. Mukti terlihat lelah hari itu. Namun menjelang dirinya bersiap meninggalkan tempat acara, tanpa disengaja, dia bertemu dengan salah satu kerabat lama, sebut saja namanya Ponirin. Ponirin ini sendiri masih memiliki hubungan keluarga dengan Mukti, walau silsilahnya sudah sangat jauh. Selain itu, si Ponirin ini juga tinggal di dusun yang sama dengan Mbak Rina pasca diusir oleh Mukti. Mukti dan dirinya lama bercerita, hingga satu pertanyaan dirinya cukup membuat Mukti sakit hati. "Aku bukan mengurus ya mas, tapi memang tak baik mengambil hak orang," ujarnya. Wajah Mukti berubah murung. Dia sangat malu kala diceramain Ponirin waktu itu. Mukti tidak menanggapi perkataan Ponirin. Dia hanya tersenyum dan berlalu pergi, seolah tidak memperdulikan permasalahan itu. Namun jauh di luar itu semua, sejatinya saraf di kepala Mukti sudah sangat panas dan seperti akan meledak. Mukti tidak membalas perlakuan adiknya Giman yang melaporkannya. Begitu juga dengan fitnah yang disebarkan Mbak Rina ke sana keluarga mereka. Tak sekali pula dirinya mencoba melakukan pembelaan atau minimal menjelaskan perihal pembagian warisan tersebut. Selembar kertas dengan tulisan putus hubungan keluarga dengan Rina dan Giman terpajang jelas di dinding ruang kerjanya. Hanya itu satu-satunya hal yang dilakukan oleh Mukti. Dan semenjak saat itu, Mukti tidak mau berbicara pada kedua saudara kandungnya. Dan lebih parah lagi, keenam anaknya juga dilarang oleh dirinya untuk berinteraksi dengan keluarga Mbak Rina dan keluarga Giman. Sore itu Mukti berada di ruangan kerja. Wajahnya menengadah ke bawah dengan mata yang terpejam, seperti sedang merenung atau mungkin berdoa. Dewi, istrinya, mengintip sembunyi-sembunyi dari balik jendela ruangan itu. Dirinya seketika turut sedih melihat riak wajah pria yang dicintai tersebut. Sebenarnya ada niatan diri darinya untuk meminta agar rumah warisan ini dijual saja. Namun dia paham bahwa si suami bukan tidak ingin membagi atau tamak akan warisan tersebut, tapi lebih karena Mukti terlalu mencintai rumah ini, rumah di mana kenangan masa lalunya berada. Sejenak dirinya pun ikut termenung. Dewi sangat memahami bagaimana perasaan Mukti saat ini, karena dirinya paham betapa dia sangat menyayangi kedua saudara kandungnya tersebut.
bahkan melebihi dirinya dan anak-anaknya. Namun hal itu pula yang membuat dirinya larut dalam sakit hati akan perilaku yang telah dilakukan kedua iparnya tersebut kepada keluarganya. Apalagi kala dia mengingat bagaimana Mukti memohon padanya untuk menjual perhiasan yang dia kenakan hanya untuk membantu pembayaran biaya kuliah Linda. Selain itu mereka juga pernah membantu dua anak Giman, walaupun hanya sekedar memberikan tempat tinggal dan makan harian kala mereka duduk di bangku SMA dulu. Dirinya juga tidak mempersoalkan merawat ibu mertuanya semasa tua dulu. Tidak hanya tenaga namun segala kebutuhan harian, biaya berobat bahkan sampai pada biaya pemakaman, semua ditanggung oleh Mukti sendiri. Padahal kala itu pun ekonomi Mukti sedang surut. Namun dia masih memprioritaskan saudaranya dibandingkan istri dan anaknya sendiri. Air mata Dewi tiba-tiba mengalir. Dirinya menangis yang langsung menyadarkan Mukti dari lamunannya. "Dek, kamu kenapa?" tanya Mukti sembari berjalan menghampirinya. Dewi sudah terduduk. Dia menyeka air mata itu. Sigap Mukti memeluk dirinya. "Kamu kenapa?" tanyanya lagi. Tiga anak mereka yang kebetulan ada di rumah juga turut menghampiri keduanya. "Kita sudah sebegitu baiknya, tapi kenapa saudara ayah begitu jahat?" gumam Dewi berlinang air mata. Dewi tak habis pikir, kenapa dirinya yang disalahkan atas penyakit yang diderita istri Giman saat ini, yaitu terkena gangguan kejiwaan. Dewi yang mengirimkan santet ke dirinya. Ya, begitulah sanak keluarga mereka membicarakan dirinya saat ini. Kita bahas sedikit perihal Sinta ya. Seperti yang sudah dikisahkan pasca gugatan Giman kalah di pengadilan. Sinta adalah istrinya Giman. Perekonomian keluarganya semakin anjlok. Kabar yang terdengar banyak uang arisan keluarga yang dipegang oleh istrinya telah habis dipakai oleh Giman untuk mendanai gugatan tersebut. Singkat kisah, dirinya tidak mampu untuk mengembalikan uang arisan itu yang membuat dia menjadi bulan-bulanan keluarga. Ada yang bilang dirinya mengalami stres karena dikejar uang arisan tersebut. Ada juga yang berkata dirinya hanya berpura-pura gila untuk lari dari tanggung jawab. Tapi hal yang paling ekstrim ialah kabar yang mengatakan bahwa dirinya terkena santet, dan yang tak lain yang dikirim oleh iparnya, Dewi, istri Mukti, adalah Mbah Mauri, seorang dukun yang tinggal di kawasan Dusun Giman. Dari mulutnya lah hal itu pertama kali terucap. Sejatinya Mbah Mauri ini sendiri sebenarnya masih memiliki hubungan keluarga juga dari terah almarhum ayah Mukti. Bagi keluarga Mukti sebenarnya tidak mau lagi mengambil pusing. Apalagi Mukti sangat mengenal sifat istrinya. Tidak mungkin Dewi bisa melakukan kemusyrikan. Hanya saja Mukti merasa aneh, kenapa beliau dapat berbohong dan mengatakan sedemikian rupa, padahal tidak sekalipun pernah ada urusan atau permasalahan di antara mereka. Mukti sempat berpikir, apakah hal itu disengaja oleh adiknya Giman dengan menyuruh agar Mbah Mauri berkata seperti itu. Sekarang kita beralih lagi ke kisah Mbak Rina, karena masalah ini kompleks. Linda kecil kini sudah beranjak dewasa. Dia bak bunga mekar mewangi. 2 tahun lebih Mukti sudah tidak bertemu dirinya, karena pasca kejadian dulu Linda pun terpaksa hengkang, walau amarah dan pengusiran hanya ditujukan untuk kedua orang tuanya. Kehadiran Linda saat itu tidak ada sangkut pautnya perihal rumah warisan, tapi untuk meminta Mukti menjadi wali nikahnya. Ya, dia datang beserta beberapa rombongan keluarga, baik dari calon suaminya dan beberapa dari keluarga mereka sendiri. Singkat kisah, hubungan Linda dan calonnya tidak direstui oleh Mbak Rina. Sosok pria itu hanya seorang pekerja bengkel, dengan latar belakang sekolah pun hanya tamatan SMP. Jauh dari harapan Mbak Rina yang berharap Linda akan menikah dengan seorang yang kaya raya. Disinilah sifat asli Mukti terlihat, walau mulutnya pedas dan seolah tidak lagi memperdulikan keluarga Mbak Rina dan Giman. Malam itu dirinya memperlakukan Linda dengan sangat baik. Singkat kisah, Mukti pun akhirnya mau menjadi wali Linda, dan dia pun turut menambahi biaya pernikahan keponakannya tersebut. Lain halnya si Mbak Rina, hubungan dia dengan anak sematawayang pun kian kusut, dan ujung-ujungnya nama Muktilah yang kembali mencuat ke permukaan sebagai penyebab masalah keluarga antara dia dan anaknya. Mukti dianggap sengaja membantu Linda menikah dengan sosok tersebut karena ingin melihat keponakannya itu hidup susah.
Seharusnya kalau dia sayang dengan anaknya, dia nggak akan restui Linda nikah sama pria itu. Ketus Mbak Rina selalu membicarakan hal tersebut bila sedang bertemu dengan sanak saudaranya. Sebenarnya masih banyak perlakuan tak terpuji yang ingin dituliskan, tapi kita skip sampai di sini ya. Dan singkat cerita, sudah 3 tahun berlalu dari kejadian tersebut. Tidak ada lagi gugatan. Keluarga Mukti juga tidak pernah lagi berinteraksi dengan keduanya. Kali terakhir hanya kala Linda meminta bantuan yang membuat Mukti jera dan benar-benar enggan untuk ikut campur urusan kakak dan adik kandungnya tersebut. Subuh itu, Dewi bangun seperti biasa. Ditiliknya ke arah jam. Sudah jam 5 lewat. Gumamnya sendiri. Bergegas dia beranjak untuk memulai rutinitas harian selayaknya ibu rumah tangga pada umumnya. Tok tok tok. Kak Eni. Suaranya gemulai memanggil anak nomor 5-nya. Ayo bangun sekolah, ucapnya kembali. Iya ma, udah bangun, jawab Eni dari dalam kamarnya. Tak lama berselang dirinya kembali menghampiri salah satu kamar lainnya. Si bungsu Alfa masih tertidur pulas. Kembali suaranya sayu mengucap perkataan sama. Bang, bangun, ayo sekolah, katanya kepada anak bungsunya yang kala itu sudah duduk di bangku 3 SMP. Saat itu tahun 98, keadaan rumah makin terasa sepi, hanya menyisakan Mukti, dirinya dan anak nomor 5 Eni dan si bungsu Alfa. Untuk anak pertamanya saat ini sudah bekerja di ibu kota dan juga telah membina rumah tangga. Begitu juga dengan anak keduanya Lena. Dirinya telah menikah dan menetap bersama suaminya. Sementara untuk putra ketiga dan keempat, kini telah bekerja dan lagi-lagi mereka berada di ibu kota. Tinggallah Eni yang tahun ini juga berencana untuk melanjutkan kuliahnya di Jakarta. Dia hanya menunggu waktu karena saat ini dirinya sudah berada di kelas 3 SMA. Mungkin pasca lulusan hanya Mukti, aku dan si bungsu yang tinggal di sini, pikir Dewi sedih. Usai membangunkan kedua anaknya itu, dia kemudian memasuki ruang kerjanya. Dikeluarkannya beberapa bungkus hitam dari dalam kulkas. Tampak tangannya yang mulai keriput, memotongi sayur-sayuran guna membuatkan sarapan bagi suami dan anaknya itu. Tangannya sekatan bekerja, hingga centong yang digenggamnya terhenti. Dia merasakan sesuatu yang berat dari dalam kukusan tempat dia memasak. Dewi terheran kala melihat ada gumpalan daging yang masih berambut dari dalam sana. Apa ini? Tanyanya kebingungan. Coba diangkatnya daging itu. Matanya terbelalak. Rasa mual ketika menyerang perutnya kala centong itu mengangkat anak kucing dari dalam sana. Weh, muntahnya berhamburan. Mas, tolong! Teriak dirinya kencang memanggil Mukti. Terdengar suara langkah berjalan ke arah dirinya. Tampak pantulan bayangan di lantai. Mas, buruan! Ucapnya kembali. Namun pasca sosok yang menghampirinya tersebut mendekat, Dewi malah semakin histeris. Ah! Jeritnya menggelegar di dalam rumah itu. Dia sangat panik sampai menabrak kompor berisikan gulai panas tadi. Kukusan itu terjatuh mengenai bagian paha. Seketika dirinya ambruk pingsan di ruang dapur di pagi hari itu. Dewi terbangun di atas ranjang tidurnya. Di sebelah dirinya tampak anaknya Eni yang memijati kepalanya sedari tadi. Mama sudah bangun, ucap Eni dengan mata berkaca. Tak lama kemudian si bungsu Alfa dan Mukti hadir juga ke dalam kamar itu. Kamu kenapa, Dek? Tanya Mukti padanya. Dewi masih enggan berkata apa-apa karena khawatir membuat takut kedua anaknya. Namun riak wajah Dewi tak dapat disembunyikan. Dia masih terlihat bagai seorang yang ketakutan. Tak lama berselang, Mukti berinisiatif membawa istrinya pergi ke rumah sakit untuk mengobati paha Dewi yang sedikit melepuh terkena gulai yang tadi dimasak oleh dirinya. Kedua anak mereka tak ikut andil dalam mengantar Dewi. Mereka diminta Mukti untuk tinggal saja di rumah. Selang di perjalanan inilah Dewi baru menceritakan apa yang terjadi padanya. Namun aneh, Mukti tak merasa aneh. Wajahnya malah langsung memerah seperti orang yang sedang marah. Kelakuan mereka sudah gak bisa ditolerir lagi, ucap dirinya seketika yang membuat Dewi bingung. Apa yang terjadi dengan Dewi? Sebenarnya sudah berapa minggu ini dialami oleh Mukti. Dirinya acap kali disatroni makhluk tak kasat mata. Tapi sama seperti Dewi, Mukti tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Karena dia menganggap mungkin kejadian yang dialami buah dari rasa ibanya yang besar kepada saudaranya itu. Tapi beda dengan hari ini.
Untuk kali pertama dia berinisiatif untuk menanyakan hal itu ke orang pintar, guna memastikan dugaan bahwa seorang memang sedang mengganggu kehidupan keluarganya secara gaib. Singkat kisah, usai mengantarkan Dewi berobat, dirinya pergi menemui seorang yang diyakini mengerti akan kejadian tersebut. Ambil segenggam tanah dari makam ibumu. Begitulah pesan orang pintar itu padanya. Entah apapun tujuan dari hal tersebut, namun Mukti tetap menjalankan pesan dari orang pintar itu. Saat itu juga, dia pergi ke makam almarhumah dan mengambil segenggam tanah dari sana. Dimasukkannya tanah itu pada sehelai kain putih yang juga diberikan oleh orang pintar itu padanya. Keberadaan bungkusan tanah makam itu nyata tak mengubah keadaan. Dirinya tetap disatroni mimpi buruk hampir di setiap malam, yang ujung-ujungnya membuat Mukti kurang istirahat dan gampang emosian. Di lain hal, keadaan Dewi pun tiba-tiba kian mengkhawatirkan. Dirinya jatuh sakit secara mendadak dan divonis terkena penyakit jantung koroner. Tidak sampai di situ, dokter yang menangani istrinya juga berkata bahwa Dewi tak akan bertahan lama. Malah ucapan dokter sempat membuat Mukti marah. Tidak sampai setahun waktu dia mampu bertahan. Vonis si dokter yang membuat suasana di dalam ruang dokter itu berada seketika riuh. Eni sontak menangis tidak mempercayai perkataan dirinya. Sementara Mukti juga tidak dapat berkata apa-apa dan memilih untuk memindahkan istrinya ke rumah sakit lain guna mendapatkan penanganan yang lebih baik. Banyak biaya yang tergelontor demi menyembuhkan Dewi, hingga akhirnya Dewi pun tak sampai hati melihat keadaan tersebut. Apalagi Eni pun kala itu membutuhkan biaya besar untuk masuk ke jenjang perkuliahan. Dewi meminta Mukti untuk mengikhlaskannya saja. Dirinya tak mau lagi beranjak bila diajak untuk berobat oleh suaminya, dan alhasil membuat dirinya semakin lemah serta lebih banyak menghabiskan waktu di atas ranjang tidurnya. Pernah satu ketika dirinya terbangun di malam hari. Dewi melirik ke arah samping suaminya, tak ada di sisinya. Padahal saat itu sudah jam 1 dini hari. "Mas," panggilnya dengan suara pelan. Kepalanya masih terasa pusing. Dia beranjak dari sana. Dipanggilnya kembali Mas Mukti, berharap ada jawaban dari ruang tamu. Pelan dia berjalan. Dilihatnya pintu kamar Eni dan Alfa terbuka. Dirinya menoleh ke sana dan kembali dia tercengang karena tak seorang pun ada di sana. Dia mulai cemas, memikirkan suami dan kedua anaknya. Panggilannya yang tadi pelan berubah kencang. Dirinya bahkan sampai keluar rumah berharap menemukan keberadaan mereka. Dibukanya pintu depan, hanya pemandangan senyap dengan lampu temaram tersaji, dan tap, Dewi merasakan kedua tangannya dipegang oleh orang lain. Jantungnya berdetak kencang. Terlebih kala matanya memandang ke arah sosok tersebut. Bukan kedua anaknya, bukan pula Mukti suaminya. Dua sosok kuntilanak berwajah sangat mengerikan berada di samping kanan dan kirinya. Kuntilanak itu mencengkram erat tangan Dewi, yang membuat Dewi meronta sejadinya. Seketika juga keadaan berubah. Tidak lagi seperti keadaan rumah yang tersaji di kedua kelopak matanya. Semuanya menghitam. Dewi kini berada di tepi jurang. "Jangan, tolong!" teriak dirinya semakin histeris, sembari berusaha melepaskan cengkraman kuntilanak yang seperti ingin melemparkan dirinya masuk ke dalam jurang tersebut. Semilir angin berhembus kencang seiring dengan derasnya air yang jatuh membasahi bumi. Gemuruh amukan guntur membawa pancaran silau, memicingkan mata bagi mereka yang menoleh. "Astagfirullah," ucap Mukti sembari menutup jendela ruang inap kala itu. Dirinya tersadar dari lamunan ketika sekelebat kilat seperti melesat tepat ke wajahnya. Mukti kembali duduk tepat di samping istrinya Dewi yang sudah 3 hari ini tak sadarkan diri. Digenggamnya jemari tangan Dewi sebelum dia mengecup lembut tangan itu. "Cepat sembuh ya sayang," katanya lirih sembari menyeka air mata di wajahnya. Tok 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 tok. "Pak Le," ucap seseorang dari luar pintu yang membuat Mukti gelagapan. Dia sontak melepas genggaman tangan dan langsung menyapu air mata di wajah. "Masuk," ucap Mukti. Pintu ruangan terbuka. Tampak Linda dan suaminya datang menjenguk di malam hari itu. Linda menyalami tangan Mukti. Raut wajah Mukti sedikit kecut menyambut kedatangan mereka. Ada perasaan tak enak dalam batinnya.
Apalagi kalau dia mengingat dirinya dijadikan pelampiasan amarah Mbak Rina karena memberikan restu kepada Linda waktu itu. Tapi tak mungkin bagi Mukti untuk mengusir mereka di tengah keadaan istrinya, Dewi, yang memang membutuhkan support doa untuk kesembuhannya. Belum lagi Linda datang juga dengan perut yang membuncit. "Sudah berapa bulan, Lin?" tanyanya. "Jalan 7, Pak Le," jawab Linda sembari mendekatkan kursinya pada posisi ranjang Dewi. Linda tak banyak bertanya perihal keadaan Dewi atau kabar dari sepupunya. Malah dirinya khusyuk memijati kaki Dewi layaknya ibu kandung sendiri. Mukti tersentuh dan langsung mengucapkan terima kasih kepada Linda. Dia juga malah bercerita panjang kali lebar mengenai semua peristiwa yang terjadi, dari pertengkarannya dengan Mbak Rina, ibu kandung Linda, dan Giman, Pak Le-nya juga, hingga kejadian yang membuat Dewi tak sadarkan diri sampai sekarang. Kejadian apa sih yang dialami Dewi hingga tak sadarkan diri? Teror apa? Apakah Linda juga menerima teror? Nantikan kelanjutannya jadi Fakta Sejarah. Demikianlah sebuah kisah dari Nyata FM. Teman-teman juga bisa mampir ke channel YouTube-nya ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Nyata FM channel YouTube. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta